Judulnya kayaknya diganti. Tapi judul nantilah, kita langsung ke isi aja dulu. Judul nanti saya konsepkan untuk judulnya. Nah, oke. Jadi kan tujuannya pasti berubah tuh Pak. Heeh. Jadi yang pertama itu menerapkan algoritma PNN untuk klasifikasinya, kemudian implementasi, kemudian implementasi information gain, kemudian Ramins untuk pembagian data Pak. Di sini ada kata-kata yang rancu nggak ya Pak? Yang kayak menerapkan, mengimplementasikan. Gitu. Menerapkan algoritma probabilistic neural network untuk klasifikasi kelayakan data penerima zakat Basnas dengan mengimplementasikan algoritma decision tree. Oh, tujuanmu gitu boleh sih. Pada nilai informasi, oh nggak perlu gitu, langsung aja to the point aja. Kalau untuk di tujuan ini, tujuannya ngapa? Klasifikasi, ya klasifikasi. Tujuannya ngapa? Seleksi atribut, ya udah seleksi atribut dengan ini. Setelah itu gunakan apa namanya, algoritma kami bagi data ya. Ya udah untuk bagi datanya Pak. Ini, nah, berarti kan hampir sama kayak Helma kan? Iya Pak. Bedanya kalau ini ada oh nggak jadi ini ya, pakai apa, smarter itu ya? Jadi Pak, yang di bawahnya nanti Pak, yang analisis smarternya untuk di-rankingkan Pak. PNN-nya untuk apa itu jadinya? PNN-nya itu kan pertama buat ini Pak, buat ngenentuin akurasi kelayakan orang yang udah ngedaftar zakatnya Pak. Oh gitu. Ya udah. Gini aja, kalau buat tujuannya itu, berarti tujuanmu ini agak ribet nih. Pertama, satu, dia melakukan klasifikasi dulu kelayakannya ya. Yang kedua, seleksi data, berarti seleksi atribut dulu yang disebutkan. Seleksi atribut dulu, habis itu klasifikasi clustering dulu, habis itu baru klasifikasinya. Nah, urutannya kayak gitu. Terus yang kedua, itu bisa poinnya Pak. Gimana? Nggak usah terlalu banyak tujuan nanti. Oke ya, ini terlalu banyak nih yang mau ini bisa untuk tiga skripsi kalau menurut saya malahan. Itu nomor satu itu udah cukup itu sudah banyak betul nanti kontribusi di situ. Yang kedua, dengan metode smarter itu ya, untuk apa, di situ kayaknya nggak ada kontribusi tapi hasil aja kayaknya. Yang ketiga, membangun rencang bangun, membuat sistem. Sebenarnya kontribusi itu letaknya di tujuan pertama itu aja. Tujuan dua itu tools saja kan. Yang tujuan ketiga sama kayaknya, untuk sistem, penentukan tingkat maupun prestasi data. Oke. Rancang bangun buat sistemnya. 1, 2 lah. Nomor 3 itu sebenarnya bukan kontribusi, malahan itu cuman sekedar tools saja, bangun sistem. Oh, berarti langsung aja digabung smarternya untuk smarternya itu untuk membangun rancang bangunnya itu ya? Langsung mengimplementasikan metode smarter untuk apanya. Tapi kemarin kan kayak nggak salah sistemnya itu sesuai orang yang di sana ya? Gitu. Iya Pak, sesuai. Kalau Mila sih ngikutin sesuai dengan gimana output mereka Pak. Mila udah minta fotonya Pak, gimana mereka sebenarnya mereka nggak merankingkan di ini. Nah mereka tuh ngeprint ini dari Excel gitu kan Pak. Nah nanti dilihat sama wakil pendistribusian, nanti diisi secara manual gitu Pak, biaya-biayanya. Oh gitu. Berarti di bawah jumlah banding Pak. Tujuan ketiga itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan 1 dan 2 ya? Iya Pak, beda aliran Pak. Ini pekerjaanmu banyak jadinya nih. Terus yang kedua, tidak ada kontribusi malahan, buat nambah waktumu aja kayaknya nih Mil. Tapi nggak apa-apa, bisa kan? Ya sudah, ini berarti ini kayak ini ya, ada 2 skripsi dikerjakan oleh 1 skripsi. Dari ininya sebenarnya nggak boleh itu sudah beda alur, nanti ceritanya bagaimana pula nanti, nggak ada sambungannya sama sekali gitu. Bisa jadi nanti malah ini, jadi tujuan 1, 2 itu untuk apa gitu kan, kalau nomor 3 ada. Nah nanti kalau yang nomor 1, 2 itu dipakai, yang nomor 3 itu untuk apa pula kan gitu ya. Itu karena berbeda. Kalau yang kalau yang nomor 1 itu ketiga-tiganya ada hubungan antara klasifikasi sama clusteringnya, bagi datanya itu ada hubungan. Tapi pas ketika di nomor 3, di tujuan ketiga itu nggak punya ini. Tapi gini aja lah. Untuk di TA-nya itu fokus 1, 2.
untuk yang di embel-embelnya itu yang nomor 3. Setidaknya nanti ini loh, tujuan 1 tercapai, tujuan kedua tercapai, tujuan ketiga tercapai. Meskipun 1 2 3 itu enggak, 1 1 2 itu tidak punya hubungan dengan yang ketiga. Itu maunya penguji kan, ya nggak masalah gitu. Atau nanti di tujuan tuh kayak ini aja Pak, kayak cuman kayak memperlihatkan gimana sih rancang bangun sederhananya untuk memperlihat rankingan gitu. Enggak juga, enggak dapat Mil. Paling gini aja. Ini loh, ini hitungannya pakai sistem tersistem. Kalau cari benang merah ya. Ini hitungan manual, saya pindahin ke sistem. Meskipun nggak punya kontribusi nih. Dari yang hitungan dari sini, nanti untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian saya yang di tujuan pertama kedua bisa diterapkan di sistem itu juga sebagai pembanding. Paling gitu aja. Pekerjaanmu tambah banyak ini. Jadi itu tujuan nomor 3 itu kan bangun sistem. Sistem yang lama secara manual dibuatkan sistem sama Mila. Oke, dapat 1. Nah, hubungannya nanti untuk saran selanjutnya di sistem yang udah dibangun itu nanti ada pilihan. Pilih menggunakan smarter atau pilih menggunakan secara manual. Nah, itu. Jadi di sistem nanti dikasih aja menu, kayak semacam menu atau tombol, hitung menggunakan smarter. Nah, gitu aja. Ya kita cantol-cantolin lah jatuhnya jadinya. Jadi gitu ya Pak, yang ketiga tuh kayak perbandingan gimana hitungan manualnya, terus ini sistem yang dihasilkan. Ya, gitu saja. Oke, lanjut Mil. Hasil. Nah, yang udah dikerjakan selama ini. Ini nilai gain diurutkan ya dari besar ke kecil ya. Ya. Dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar. Oh iya Pak. Berarti apa yang pertama kondisi rumah. Kondisi rumah Pak yang paling. Jumlah usulan pekerjaan. Nah nanti di analisisnya kenapa sih kondisi rumah kok jadi yang prioritas pertama, sama kayak Helma juga gitu kayaknya. Kenapa kondisi rumah itu yang menjadi prioritas utama? Biasanya gitu ya. Kalau sewaktu-waktu ditanya SI-nya di mana sih? Nah, gitu. Nah, kenapa umur jadi ini tidak berpengaruh betul? Jelas lah umur tuh nggak pengaruh ya. Karena ini kan untuk tapi bisa jadi ya kalau orang lansia malah diapakan? Yang jadi prioritas. Jadi nanti itu tuh enggak fokus lagi dia dah. Kenapa kondisi rumah menjadi landasan utama itu berdasarkan kami atau kami mewawancara lagi sama pihak di sana ya Pak? Yang analisis itu ya? Iya Pak. Ya ke sana. Kira-kira selama ini kayak gimana Pak? Ini kalau menurut penelitian saya ini ternyata kondisi rumah ini menjadi atribut prioritas pertama loh Pak di ini sebelum saya lakukan klasifikasi. Jadi ada nggak kira-kira semacam apa ya, semacam simpulan atau pernyataan, oh iya memang iya ternyata kondisi rumah itu berdasarkan BPS atau berdasarkan dinas sosial itu memang menjadi prioritas utama. Nah oke. Kayak gitu nggak masalah. Yang penting klarifikasinya kayak apa gitu. Berarti itu nanti dijelaskan, dideskripsikan di bab 4 gitu Pak? Ya di bab 4 di akhir sendiri sebelum masuk ke kontribusi penelitian. Mila juga udah coba dengan menggunakan maksan 10, 15, 25, 100, 150 itu hasilnya sama Pak. Bagusnya di K3. Dia tuh udah di K3 turun, habis itu naik lagi sampai kayak di K8 atau K7 gitu baru turun terus naik lagi Pak. Oh iya, nggak seimbang ya. Oke, sebenarnya pola kayak gini sih yang dicari tadi. Misalkan nih di klaster 1, klaster 2, klaster 3 itu ternyata nilainya naik. Pas di klaster 4 sama, klaster 5 sama. Nah, itu yang dicari harusnya kayak gitu. Oh, udah nih berarti berhenti nih di 3 nih karena yang apanya udah sama. Tapi ketika naik lagi itu penelitian lagi gitu. Kayak punya Ulia tadi kan batasannya 4. Setelah 4 itu nggak dilakukan percobaan lagi, dibatasi sampai 4 aja gitu. Kira-kira kayak gitu kan.
Atau kalau perlu nanti Mila buat kayak penelitian berdasarkan Bang Taufik gitu Pak. Soalnya Bang Taufik juga dari K2 sampai K5 dia menentukan pembagian data pakai Kamis. Nah, oke. Ya, Kalau mau dibatasi kayak gitu, sah-sah saja, boleh-boleh saja, Mil. Tapi ya acuan, penelitian ini menggunakan ini. Tapi kan sebenarnya data mining itu sifatnya data-data yang digunakan itu tidak dapat digeneralisasi oleh kasus yang lain. Nah, bisa jadi pakai ini bagus, bisa jadi nanti nggak bagus kan gitu. Jadi nggak bisa juga penelitian terdahulu itu dengan data yang berbeda jadikan acuan. Kecuali datanya sama kayak Ulia tadi itu bisa. Oh ini loh sama-sama 212 mat. Secara data polanya pasti sama. Satu manajemen itu meskipun beda daerah itu bisa itu. Oh, saya menggunakan acuan penelitiannya Imaduddin Sukro. Gunakan klasternya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kecuali nanti pakai beda kasus itu yang nggak boleh. Nah, kalau Mila mau pakai acuannya si Kuro itu kan kasusnya terkait dengan ini ya, apa kalau nggak salah pinjaman ya. Nah, pinjaman itu berbeda dengan ini, maka sebenarnya nggak bisa dijadikan acuan gitu. Kalau untuk menentukan ini ya, menentukan klaster itu gitu. Jadi saran saya untuk klaster ini ya udah dibuat percobaan aja. Tetapkan percobaan ini menggunakan K1 sampai K5. K2 sampai K5. Naik turunnya K itu tetap dibatasi di 5 saja. Tidak ada hubungannya dengan 6, 7. Kalaupun nanti naik kurvanya atau grafiknya masih naik di 6, 7, batasan Mila cuma 5. Kalau misalkan ditanya apa ini cuma ini eksperimen karena riset kita experimental research kan gitu ya. Metodenya itu eksperimen. Jadi sah-sah saja. Saya mau nanam jagung di tanah, saya mau nanam jagung di styrofoam, mau nanam jagung di nasi. Yang penting mana yang bagus, yang jagungnya yang paling bagus mana gitu. Nah, itu percobaan tapi itu nanti disebutkan di batasan masalah gitu. Batasan masalah. Klaster yang digunakan klaster 2 sampai klaster 5. Nanti dikasih penjelasan setelah itu. Kenaikan grafik pada atau apalah kira-kira ya intinya ada 6, 7, 8 itu naik itu tidak berpengaruh dengan ininya. Yang penting batasannya cuma 5 itu. Gitu. Oke, ini berarti dari sini Mila satu tadi kontribusi dapat di information gain juga ya. Yang kedua, cluster ini yang dipakai cluster apa? Satu aja algoritmanya. Kamin saja Pak. Kamin aja. Berarti ada ininya, ada semacam dari K2 sampai K5 ini mana yang paling bagus itu aja ya. Tidak ada perbandingan. Oke ya sudah. Nanti dapat nih dari K ini ternyata yang paling bagus ini. Itu juga bisa jadi kesimpulannya Pak, hasil data Pak. Enggak, ya bisa sih, tapi sebenarnya yang namanya kesimpulan itu adalah selama ini ada miscommunication kayaknya masalah kesimpulan. Kesimpulan itu ya udah kita menyimpulkan dari tujuan yang kita buat saja. Nah, dari tujuan yang kita ajukan atau kita buat itu, tujuan itulah yang kita untuk mencapai sebuah simpulan. Nah, simpulan itu sebenarnya kan apa yang ingin kita capai. Gitu ya. Yang kita capai pastinya adalah kontribusi penelitian. Nah, di data mining itu pola yang jelas satu. Dapat polanya sudah dapat kontribusinya. Nah, itu sih. Lanjut Mil, ini udah oke. Lanjut ya Pak. Nah, kan udah pembagian data latih dan data ujinya. Itu Mila ngambilnya secara berurus nggak apa-apa Kang? Pak, nggak secara acak. Misalnya tuh dari kelas pertama kan ada 200. Mila langsung aja 156 pertama itu di urutan pertama, terus yang 67 angka selanjutnya itu di urutan ke bawah, itu nggak apa-apa Pak? Ini nggak pakai teknik clustering kan? Enggak, enggak Pak. Enggak, berarti langsung aja kan pembagi datanya whole out ya? Pakai Kamis Pak, cuman pas di Kamis di klaster 1, 2, 3-nya itu berurut aja ngambilnya Pak, yang 100 pertama untuk di data latih, yang 60 terakhir untuk data uji kayak gitu Pak. Itu nggak apa-apa kan Pak? Ini sudah penentuan berdasarkan klaster tadi. Oke, nggak apa-apa, memang gitu sih. Tapi sebenarnya di sini ada kalau mau lakukan penelitian lagi ya. Ini ada kontribusi sendiri kalau mau, tapi S1 nggak usah lah ya. Kalau kita mau S2. Kan ini membaginya kita kan dari satu berurutan dari atas ke bawah ya. Dari dari data yang dihasilkan gitu kan, dari
rapid manner-nya, Boleh. langsung berurut aja ngambil data latih sama data ujinya. Oke. Ini berarti yang didahulukan data ujinya dulu ya? Data latihnya dulu baru data ujinya. Oh, latihnya dulu. Oke, data latih. Nah, di sini kan kita menentukannya masih juga ini ya, hold out ya harusnya ya. Sebenarnya ini kita bisa pakai menentukan ini bisa pakai gunakan algoritma genetika. Jadi diambil secara acak lagi. Nah, kan itu ya. Kalau mau. Tapi ini sebenarnya untuk tesis. Jadi sudah ada ini. Kalau mau kayak gitu udah jadi tesis. Nanti S2-nya kalau mau itu aja, membahas tentang kamin saja. Pertama, bagaimana memilih sentroid yang bagusnya, itu gunakan nanti algoritma genetika. Terus gimana menentukan pembagian datanya, itu juga gunakan algoritma genetika. Itu lebih keren. Jadi cepet nanti selesai S2 itu. Dapat nih. Oke, keren. Siapa? Mila, lanjut. Nah, jadi Pak, di selanjutnya di sini yang bingung Pak, di ini Pak, di nilai spreadnya Pak. Nah, Mila ngambil 2 pengujian di sini, acuan. Pertama ngikut Bang Puro, yang kedua ngikut ada penelitian dari Rahmawati dan kawan-kawan. Nah, itu bervariasi Pak. Kalau misalnya Bang Puro kan dari 0,1 sampai 0,00 sekian 1. Nah, hasilnya itu sama Pak kayak yang Mila tunjukkan di sini akurasinya. Sama ya? Mengacu dengan yang penelitian satunya lagi. Di sini baru bervariasi terlihat Pak. Nilai spread yang bagus itu 0,6. Yang punya Kuro yang mana nih? Yang ini, yang kiri? Yang sebelah kiri Pak, yang 0,01 itu Pak, itu nilai spreadnya. Oh gitu. Kan sebenarnya spread itu juga ini ya, percobaan ya, kita yang ngasih kan. Oke, tapi kalau ini kan percobaannya juga sudah kompleks ini, 0,1 sampai 1 nilainya. Juga bagus. Nah, jadi gini aja. Kalau Mila mau menambahkan analisis, kalau mau nih, pertama berdasarkan rujukan penelitian si A, menggunakan sprite nilainya kayak gini. Hasilnya tidak bervariasi, kayak gini, jelek. Yang kedua, ketika menggunakan acuannya Taufikur Rahman, nilainya kayak gini. Hasilnya dia bervariasi dan dapat pola-polanya yang mana kira-kira. Nah, dua ini kan sebenarnya sama-sama dapat pola ya. Kalau dari spread ini kan kayaknya nggak bisa disimpulkan nih. Semua spread ternyata tidak hasilnya sama, akurasinya sama. Sedangkan ini kita buat secara variasi kayak gitu, hasilnya sama. Kan dari sini juga bisa disimpulkan nih. Ketika 0,001, berarti nilai akurasi itu bisa bervariasi ketika nilainya di atas 0,01 gitu ya. Satu angka di belakang koma, selebihnya nggak akan bisa gitu. Ya sudah, kalau mau pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh, dua-duanya juga boleh. Berdasarkan rujukan ini. Kalau mau seperti itu, ini juga dapat nih satu kontribusi. Jadi membandingkan antara dua penelitian, hasilnya itu ternyata yang bagus yang ini. Menggunakan rentang sprite itu dari 0,1, 0,2 dan seterusnya. Dan kurang bagus ketika nilainya itu 0,01, strukturnya kayak gini. Looping ya kayaknya ya. Nah, itu satu, dapat kontribusi di situ lagi. Banyak kontribusimu nih. Sebenarnya sudah layak sih ini untuk S2 saja gitu. Menurut saya ini sudah, tesis saya aja kalah kayaknya sama ini gitu. Oke, bagus, keren. Analisanya Mila masukin di bab 4 atau di kesimpulan Pak? Analisanya tetap di bab 4. Kesimpulan tuh cuma nyimpulkan dari tujuan Mila. Oh, ini loh, gunakan membagi datanya ternyata pakai ini yang bagus. Ternyata di klaster kesekian udah information gain yang dia dapatkan yang paling bagus adalah 0, sekian. Nah, ini udah gitu aja. Semuanya itu kalau untuk kesimpulan itu pendek aja. Bahkan kesimpulan itu tidak perlu pakai poin. Simpulan itu ya cukup ini saja, kayak semacam paragraf. Nah, tapi kalau di UIN kan harus pakai poin katanya ya. Nggak harus sebenarnya. Coba tengok di paper-paper itu, simpulan tuh cuma sedikit aja. Udah, yang penting udah menjawab dari research question, sudah selesai. Apa berarti nilai spreadnya 0,6 ya Kak? Ya, Pak. Udah gitu aja. Nilai spread terbagus dari 10 percobaan ternyata 0,6. Tapi nanti di analisis kalau mau dipakai dua-duanya sebutkan aja, pakai ini, pakai cara pertama, pakai cara kedua. Tapi nanti di kesimpulan langsung aja sebutkan spread terbagus menggunakan berdasarkan acuan kedua, ternyata yang paling bagus adalah 0, di
0,6. Udah, itu aja. Oke, hasil klasifikasi. Lanjut Pak, ini hasil klasifikasi. Nilai akurasinya 79,05, nilai presisinya 93,57, recall-nya 75,83% Pak. Tinggi ya? Itu perlu ditampilkan juga Pak. Ya. Iya, ini confusion metricnya. Oh, tinggi ya. Presisi. Recall-nya 75%. Oke, sebenarnya kalau ini hasil ya, pola tadi ini juga kalau menurut saya ini bukan kontribusi, ini kan ya cuman hasil dari penelitiannya itu. Tapi ya nggak apa-apa, ditunjukkan aja. Berarti ada beberapa kontribusi. Ini juga oke, hasilnya udah dapat. Ini kan cuma untuk evaluasi aja kan, mengevaluasi, mencari akurasi, validitas cluster itu namanya evaluasi. Nah, ya udah, berarti dari penelitiannya ini sudah dievaluasi dan hasilnya bagus. Gitu. Ya udah, selesai ini. Ada lagi? Ini perbandingan real class sama predicted class-nya. Kemudian Pak, di bagian sistemnya itu masih bingung Pak. Kan Mila yang sederhana, Mila buatnya sederhana aja kan Pak. Gimana dia input kriteria, subkriteria, data diri mutahik gitu Pak. Nah, output yang dihasilkan tuh apakah sekedar rankingan atau juga ada tombol cetak gitu Pak yang Mila hasilkan kayak gini Pak. Jadi kayak membantu gitu Pak. Oh, jadi udah gini aja, yang ditampilin itu hanya ini saja. Nanti kan input kriteria, input apa ya? Yang mau ditampilin itu langsung aja nama, nilai akhir, sama ranking. Udah itu aja. Itu nggak usah ada nilainya berapa. Kalau mau dikasih detail silahkan dibuat kayak gini. Ketika diklik ranking pertama, ini loh kecamatan ini, umurnya berapa, tangkapan itu silahkan. Tapi di sistem yang dibangun itu prosesnya login, proses data, udah selesai. Kayak gini Pak, Mila udah buatnya Pak. Tapi masih banyak error, jadi Mila masih screenshotannya gitu Pak. Oke, udah buat sistemnya juga. Berapa? Cuman masih ada logika yang error gitu Pak. Oh gitu, oke. Di sini kan Mila bisa nampilin grafik per programnya Pak. Tapi setiap bulan doang Pak. Ya nggak apa-apa, kayak gini juga boleh. Kalau sebelumnya gini, kalau data mining bangun sistem tuh kalau saya dulu dan banyak dilakukan. Itu nggak perlu buat apa yang mekek itu apa namanya? Use case itu nggak pakai. Kita kan bukan riset software engineering. Riset kita itu cuman membuktikan algoritma kan gitu ya kalau dulu. Jadi nggak usah. Cukup ada tombol browse, upload, proses, udah nggak ada namanya use case, class diagram itu nggak ada. Kecuali kita riset software engineering, bangun sistem betul, rancang bangun, nah itu baru memang diikuti mulai dari bagaimana user requirement-nya sampai situ. Kalau data mining ya nggak perlu gitu. Sebenarnya kerjaanmu ini sudah melampaui batas nih, bisa dikerjakan oleh 3 orang skripsi. Data mining itu bukan software engineering, hanya pembuktian algoritma. Oke, selesai. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Untuk di laporan smarternya itu Mila buat hitungan manualnya juga Pak. Mila buat apa, kriterianya apa, apa. Kalau itu tetap karena basicnya dari data machine learning, SPK, yang dilihat kan matematisnya. Itu tetap masih. Tapi tapi ngitungnya itu nggak usah per kriteria, tampilinnya dikit. Ini ngitung secara manual. Untuk lengkapnya berada pada lampiran X. Nah, gitu aja. Inilah nampak tuh. Analisis sensitivitas juga perlu Pak? Oh, nggak perlu. Kan kita nggak bandingin dua metode kelas SPK. Berarti nggak usah semua data Mila manual kan Pak? Ada berapa data gitu? Ya gitu aja. Pakai aja 10 data secara manual. Nanti lanjutannya di ini. Gitu. Kemudian untuk penggunaan data kan Mila menggunakan data yang 2018 Pak. Itu boleh Pak? Itu kan karena di 2015, 16, 17 Mila datunya, cuman pola datanya itu berbeda dengan di tahun 2018, kemudian 2019 sama 2020 belum ada pengarsipan. Itu bisa jadi alasan Pak? Oh, nggak apa-apa. Coba kalau ikut kuliah Pak Romi.
orang machine learning itu data yang dipakai itu malah data-data dari UCI, data yang open public malah. Jadi kalau data yang tertutup ini malah nggak direkomendasi. Kita kan buktikan algoritma, buktikan ini. Ya udah data-data yang sudah di public aja, yang udah publish. Malahan itu sarannya. Jadi, tapi gini, datanya kan data lama nih. Ya, Pak. Harus cari kira-kira semacam data pembanding, entah di BPS, entah di mana. Yang jelas data itu bisa meyakinkan penguji bahwa data ini masih tetap valid untuk di tahun-tahun selanjutnya. Itu aja.